Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, termasuk umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Pemirsa yang berbahagia, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti pernah punya salah, pasti pernah punya dosa, khilaf dan seterusnya. Pemirsa yang berbahagia, itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Barangkali selama ini kita telah berbuat zalim kepada orang lain. Barangkali selama ini kita telah menyakiti tetangga. Barangkali kita telah berbuat zalim kepada teman kita dan seterusnya, termasuk kepada saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita. Termasuk kita telah durhaka dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, berangkat dari sini, maka sebagai manusia yang sadar betul akan adanya kesalahan dan kehilafan, maka yang terbaik adalah kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengajak kepada kita untuk senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, atas khilaf dan salah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya menyebutkan, wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan surga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya salah. Orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya khilaf. Orang bertakwa tidak berarti dia tidak punya dosa. Setiap manusia, setiap kita pasti punya dosa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melalui wasilah Ramadan ini
Bagaimana kita mampu untuk menghapus dan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita tahu Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah Ramadan ini menghantarkan kita insya Allah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang telah kita kerjakan atau yang kita lakukan. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan kita sama-sama tahu ada amalan-amalan yang menghantarkan kita menjadikan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita tahu sama-sama ada amalan-amalan yang menyebabkan Allah memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga ini momentum yang terbaik untuk kita sama-sama introspeksi diri, untuk sama-sama selalu melakukan amalan-amalan yang barangkali amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, banyak dosa dan hal lain yang membuat kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena akibat perbuatan kita. Sederhana saja, kenapa perlu ini disampaikan? Karena dosa ini seringkali datang menghampiri kita tanpa sengaja. Seringkali dosa ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa penting adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kapan waktunya, bisa jadi kapan kondisinya, bisa jadi kapan tempat dan waktunya kita tidak tahu. Tetapi Allah menghendaki dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini, mengharapkan kita ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah puasa itu sendiri. Barang siapa yang melaksanakan puasa, berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk syarat menjadi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah puasa ada dua. Yang pertama, puasa kita harus memiliki karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di tengah kemajuan teknologi dan zaman begitu maju, seringkali ketika kita melakukan amalan-amalan dan perbuatan baik itu diniatkan oleh karena manusia, diniatkan oleh karena orang lain, diniatkan oleh karena teman, sehingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Nah, kita tahu sama-sama bahwa dengan keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada kita bahwa puasa yang akan diterima, bahwa puasa yang akan diampuni adalah salah satunya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita puasanya ingin diterima oleh Allah, sekaligus ingin dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu, maka yang keduanya adalah harus ihtisaban, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah melalui wasilah bulan Ramadan ini, maka yang kedua harus kita melaksanakan sholat tarawih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana
wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih karena iman dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika kita sama-sama tahu tarawih sholat malam kita akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman dan ihtisaban itu menjadi patokan untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat tarawih dengan penuh sungguh-sungguh, sholat malam dengan penuh sungguh-sungguh. Kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sungguh-sungguh ini bukan hanya dari sisi tenaga yang kita lakukan, tetapi dari sisi ilmu yang kita lakukan akan memberikan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena melaksanakan sholat tarawih dengan betul dan benar berdasarkan ilmu. Inilah yang akan menghantarkan kita termasuk orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barangkali dosa-dosa kita yang menggunung, dosa-dosa kita yang kecil, salah satu untuk menghapusnya di bulan Ramadan ini adalah senantiasa kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa beristighfar kepada Allah. Dalam satu keterangan Allah membaca istighfar dalam sehari 100 kali, dalam sehari 70 kali. Oleh karena kita yakin sama-sama kita ini banyak dosa, khilaf dan salah, hendaklah kita lebih banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Karena dosa inilah yang akan menjadi sekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan, mumpung kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang suci, bulan yang penuh maghfirah, usahakan hari-hari kita lalui, maksimalkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar sungguh-sungguh, dengan istighfar yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah dan cerita ketika kita melaksanakan atau kita mengucap istighfar, orang-orang yang bergelimang dengan doa ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadinya berbuat maksiat dan orang-orang tadinya senantiasa berbuat dosa, dengan taubat dan istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, mulai bulan Ramadan ini marilah kita mencoba sungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal. Bulan Ramadan ini dengan kekuatan yang kita manfaatkan sekemampuan kita, agar kita hidup ini betul-betul ketika kita selesai dari bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali dari pemirsa atau kita semuanya ada yang telah berbuat dosa besar, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan, mumpung di bulan yang suci ini, ada doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ini memberikan kepada kita semuanya bahwa pentingnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan, atas perilaku salah dan hilaf yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dosa kita setinggi langit, sepenuh buih di lautan, ketika dosa kita mintakan istighfar kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita mintakan kepada Allah, Allah berikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.